kembali lagi kita bertemu dalam Bina Iman Online hari Minggu biasa ke-17 bersama Kakak Devina. Langsung dari ruang Komsos Paroki Kelayan. Sebelum kita mulai kegiatan, yuk kita sama-sama ambil sikap doa. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengajar kami untuk selalu berbuat kebaikan. Kami yakin bahwa semua itu akan menjadi harta yang dapat kami bawa sampai akhir hidup. Amin.
adik-adik, senang banget ya. Kita tadi sudah menari dan bernyanyi bersama. Nah, sekarang kita akan membaca kitab suci. Sebelum itu, kalian siapkan dulu kitab sucinya. Lalu, kalian bisa juga kok ngajak orang tua kalian untuk membaca bersama. Jika sudah, yuk kita buka Injil Matius bab 13 ayat 44. Sekarang, kita baca bersama-sama ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang apa yang dimaksud dengan harta yang terpendam. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau di kehidupan kita sehari-hari, yang dimaksud dengan harta itu pasti sesuatu yang amat sangat berharga. Contohnya, seperti uang, perhiasan itu seperti emas, perak maupun berlian, atau juga bisa seperti aset-aset barang berharga yang lainnya, yang bisa dibeli dan bisa dimiliki oleh semua orang, termasuk orang tua kita, keluarga kita, teman atau kerabat kita. Dan biasanya, semua aset berharga tersebut bisa kita simpan di tempat yang aman, seperti di dalam berangkas, ataupun juga di tempat aman lainnya yang nggak bisa dijangkau oleh sebagian orang. Tapi, itu semua bukan harta berharga dan terpendam yang kakak maksud dalam bacaan Injil tadi. Karena uang, perhiasan, dan aset berharga tersebut itu termasuk harta duniawi. Nah, harta yang kakak maksud di sini juga sama kok, bisa didapat oleh setiap orang, termasuk adik-adik juga. Tapi bedanya, harta yang satu ini tidak dapat dinilai oleh harta apapun itu yang ada di dunia ini, alias hanya ada satu di dunia, yaitu harta kerajaan surga. Kenapa harta ini merupakan harta yang sangat spesial? Kalau harta duniawi kan, adik-adik bisa mendapatkannya di toko perhiasan atau di toko-toko yang menjual aset-aset berharga lainnya. Tapi, kalau harta kerajaan surga ini, kalian hanya bisa mendapatkannya di dalam bacaan Injil Kitab Suci. Karena di dalam bacaan Injil Kitab Suci itu sendiri, ada banyak informasi, meskipun terkadang pasti sulit untuk dimengerti. Tapi, dengan membaca kitab suci dan mengimani Injil di setiap halaman kitab suci tersebut, kita bisa mendapatkan harta surgawi tersebut. Adik-adik tahu nggak? Bukan cuma membaca, mengimani, dan mengatakan kitab suci saja. Tapi, jika adik-adik melihat dan mengamati salib Tuhan Yesus dengan seksama, adik-adik tentunya pasti tahu dong kalau Tuhan Yesus rela disalib dan menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa manusia yang selalu kita peringati pada hari Jumat Agung. Itu semua Tuhan Yesus lakukan supaya kita semua selamat dan terhindar dari segala macam dosa. Terus, kita bisa mendapatkan harta surgawi deh, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah bersama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita untuk membagikan apa yang kita miliki dan mengikutinya. Rahmat Tuhan yang kita terima itu perlu dibagikan ke orang tua kita, keluarga kita, bahkan ke teman-teman pun juga perlu dibagikan dan pastinya dengan penuh rasa sukacita. Adik-adik, tadi kita sudah menerangkan cerita tentang harta yang terpendam. Sekarang, ayo kita lanjutkan dengan aktivitas. Pasti kalian udah gak sabar kan dengan aktivitas hari ini? Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat sebuah pembatas buku. Pada penasaran kan cara membuatnya? Yuk kita simak cara membuatnya.
Adik-adik, aktivitas kita sudah jadi. Gampang kan cara membuatnya? Jangan lupa kalian foto hasil aktivitasnya dan upload melalui sosmed orang tua kalian, atau kalian juga bisa kirim ke WhatsApp Komsos Paroki Kelayan. Sampai jumpa lagi di Bina Iman Online berikutnya. Bye-bye! Halo adik-adik, perkenalkan saya Romo Edi, sekarang jadi pastor rekan di Paroki Kelayan. Pada hari Minggu ini adik-adik semua diajak untuk mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu seperti apa sih? Sekarang Romo tanya, mau hadiah enggak? Setiap orang pasti suka hadiah. Hadiah dari orang tua, hadiah dari guru, hadiah dari kakak atau siapapun. Sekarang mau enggak hadiah dari Tuhan? Hadiah dari Tuhan adalah dengar sabdanya, rajin masuk gereja, dengarkan ajaran iman, tetapi juga cintai orang tua, saudara-saudari. Itu hadiah yang terindah, hadiah yang Tuhan berikan untuk Anda semua, untuk adik-adik semua, dan sukacita pasti akan penuh. Kalau semua mau sukacita, maka dengarkan ajaran iman dan setia ikut Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menganugerahkan hadiah terindah dalam hidup kami. Hadiah kesehatan, pendidikan, dan juga kekeluargaan dan persaudaraan. Berkatilah kami semua, anak-anak-Mu, agar kami menerima hadiah terindah ini dan menjalankan dalam kehidupan setiap hari dengan mencintai-Mu, mengasihi orang tua, mengasihi sesama di sekitar kami. Agar kami pun semua menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, adik-adik yang terkasih, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.